Mangun Sakkerti Loke Bali. Om Swastiastu, salam Gema Santi, dan mohon izin memaparkan secara singkat tentang gambaran umum potensi dan inovasi yang ada di Kelurahan Semarupurukau. Gambaran umum, Kelurahan Semarupurukau memiliki luas wilayah 117,8 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.435 jiwa, terdiri dari 1.163 orang laki-laki dan 1.272 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebesar 629 kepala keluarga. Dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kelurahan Semarupurukau membawahi 3 lingkungan, yaitu 1. Lingkungan Budaga, yang kedua lingkungan Pegending, dan yang ketiga lingkungan Sangkan Buanu. Kondisi geografis Kelurahan Semarupurukau yang terletak di sebelah barat pusat kota Semarapura dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Semarupurukajeh, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Semarupuru Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taknung, Kecamatan Banjarangkan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Dihingan, Kecamatan Banjarangkan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Kelurahan Semarupurukau memiliki visi, yaitu Kelurahan Semarupurukau yang unggul dan sejahtera, mulai pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat, dengan misi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kelurahan. Potensi ekonomi. Wilayah Semarupurukau memiliki usaha mikro kecil menengah yang berkecimpung langsung di lingkungan rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga dan sebagai penunjang ekonomi warga Lungkung pada umumnya dan warga Kelurahan Semarupurukau pada khususnya. Di Kelurahan Semarupurukau terdapat usaha-usaha ekonomi kreatif rumahan yang tumbuh dan berkembang. Adapun usaha-usaha tersebut adalah: yang pertama adalah usaha gente. Usaha ini bertempat di Jalan Pudak, lingkungan Budaga, Kelurahan Semarupurukau. Usaha ini merupakan usaha mandiri dengan pemanfaatan teknologi berupa mesin bubut, gerinde, dan kompor pembakar. Genta biasanya dipesan oleh pemimpin upacara rakyatnya yang beragama Hindu. Usaha senjata Nawasanga. Usaha ini bertempat di Jalan Pudak, lingkungan Budaga, Kelurahan Semarupurukau. Usaha ini merupakan usaha mandiri dengan pemanfaatan teknologi berupa mesin bubut, gerinde, dan kompor pembakar. Senjata Nawasanga biasanya dipesan oleh pengompor pura untuk upacara dewayatnya bagi umat yang beragama Hindu sebagai piranti upacara. Dan yang ketiga, usaha dream ball atau bola mimpi. Usaha ini bertempat di Jalan Pudak, di lingkungan Budaga, Kelurahan Semarupurukau. Usaha ini merupakan usaha keluarga yang memakai bahan baku dari logam kuningan dengan desain yang berbeda-beda. Untuk pemasarannya dipasarkan secara online di media sosial, ada juga yang langsung diantar ke konsumen, dan ada juga sampai ke luar negeri. Kemudian yang keempat adalah usaha loloh kunyit Cening Ayu. Usaha ini juga beralamat di Jalan Pudak, lingkungan Budaga, Kelurahan Semarupurukau. Loloh kunyit dikenal sebagai obat tradisional yang mampu menjaga kebugaran tubuh, sehingga cenderung digemari oleh semua kalangan yang memahami manfaatnya. Loloh kunyit dibuat dengan bahan alami tanpa bahan pengawet. Buatan melalui proses yang higienis sehingga dapat loloh kunyit dengan kualitas yang terbaik. Yang kelima, usaha tenun. Usaha tenun ini beralamat di Jalan Watu Renggong, lingkungan Sangkan Buana, Kelurahan Semarupurukau. Usaha ini merupakan usaha keluarga dengan pemanfaatan dari alat tradisional berupa alat cek-cek. Untuk pemasarannya biasanya langsung ke pasar atau dengan cara online dan melalui media massa sosial. Kemudian yang ketiga, inovasi. Kelurahan Semarupurukau
dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi kelurahan, berhasil membuat dan mengembangkan beberapa inovasi, yaitu yang pertama, inovasi Singa Belang. Inovasi Singa Belang adalah inovasi sistem pengawasan pembangunan berbasis lingkungan. Inovasi ini berjalan sejak tahun 2021. Di setiap lingkungan ditunjuk kader pembangunan untuk memantau fasilitas publik dan permasalahan yang ada di lingkungan untuk dilaporkan kepada kelurahan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan era informasi dengan membentuk kader pembangunan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan. Mempercepat proses penyampaian informasi untuk perencanaan pelaksanaan pengawasan pembangunan di kelurahan, memperlancar tugas-tugas di bidang perencanaan dan pembangunan. Dengan dibentuknya kader pembangunan di setiap lingkungan dapat mempercepat pengumpulan informasi atau permasalahan yang bersumber dari bawah atau dari lingkungan, sehingga proses perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Kemudian yang kedua adalah inovasi Bangsa Kaliber. Inovasi ini adalah inovasi bank sampah menuju kawasan dan lingkungan bersih. Inovasi ini dimulai sejak tahun 2021 untuk mengurangi permasalahan sampah di Kabupaten Gelunggung, khususnya di Kelurahan Semeru Purukau. Anggota bank sampah memilah sampah, hasilnya langsung dibawa ke pengepul sampah dan dilaporkan hasilnya ke petugas pencatat nilai ekonomis yang didapat berupa uang hasil penjualan dari sampah tersebut. Adapun tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan limbah di rumah tangga untuk menambah penghasilan ekonomis, di mana sampah yang bernilai ekonomis dapat dijual ke pengepul sampah. Dan tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kebersihan lingkungan dengan mengurangi volume sampah. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut dalam kegiatan bank sampah untuk dapat mengurangi volume sampah yang sampai ke tempat penampungan akhir. Di samping itu, dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi keluarga karena sampah yang telah dipilah dapat dijual ke pengepul. Yang ketiga adalah inovasi Gebrak Melali. Inovasi ini adalah inovasi gerakan bersama membaca melalui literasi. Inovasi ini dimulai sejak tahun 2021 yang dilakukan di Kelurahan Semeru Purukau yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak sejak dini. Di era digital, dengan dibentuknya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua, agar mengajak atau menuntun anaknya sejak dini untuk gemar membaca. Kemudian inovasi yang keempat adalah tutup pelikan. Tutup pelikan ini adalah turunkan stunting dengan penyembuhan, latihan fisik, dan penata laksanaan gizi. Inovasi ini diawali dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terintegrasi di antara program kesehatan yang ada di Pusdu dan Puskesmas serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Semeru Purukau. Inovasi ini dibentuk dari gagasan pihak Kelurahan Semeru Purukau bekerja sama dengan petugas kesehatan di Puskesmas membantu. Kemudian yang kelima, inovasi Yana Jebol Duktang. Yana Jebol Duktang ini adalah inovasi pelayanan administrasi jemput bola penduduk pendatang. Inovasi ini dibentuk karena adanya pengisian data dari Kecamatan Gelunggung terkait penduduk non-permanen, sehingga muncullah inovasi Yana Jebol Duktang ini sebagai awal dari perolehan data penduduk non-permanen yang ada di wilayah Kelurahan Semeru Purukau. Inovasi ini dibentuk pada tahun 2021. Demikianlah paparan secara singkat tentang gambaran umum, potensi, dan inovasi yang ada di Kelurahan Semeru Purukau. Akhir kata, saya tutup dengan para bersanti. Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi. Namun Satkerti Loke Bali yang mengandung makna menjaga